Pintu masuk perbatasan Indonesia dan negara Timor Leste dari Kabupaten Belu terletak di Mota Ain, Desa Silawan, sedangkan dari Kabupaten Malaka terletak di Mota Masin, Desa Alas, Kecamatan Kobalima. Kalau pintu masuk dari Kabupaten Timur Tengah Utara terletak di Desa Wini, Oesilu, Napan, Banaince, dan beberapa desa lainnya yang berbatasan langsung dengan sungai distrik Oikusi, Timor Leste. Kota Atambua adalah ibu kota Kabupaten Belu, sedangkan kota Betun adalah ibu kota Kabupaten Malaka, dan kedua kota ini berbatasan langsung dengan batas Timor Leste. Batas-batas wilayah daratan kedua negara ini ditandai dengan bukit-bukit dan kali serta gunung yang menjulang tinggi. Tanah di daerah perbatasan sangat kering dan tandus. Dengan tanah yang tandus, warga perbatasan hanya bisa menanam jagung, ubi, dan pisang yang menjadi makanan pokok mereka. Penduduk perbatasan sangat kekurangan air bersih. Untuk memperoleh air, warga harus berjalan sangat jauh. Kepercayaan dan agama yang dianut masyarakat perbatasan adalah agama Katolik, Protestan, dan agama Islam. Selain makanan pokok jagung, ubi, dan pisang, warga perbatasan memiliki makanan lainnya, yaitu sagu yang dibuat dari pohon rumbia. Pohon ini tumbuh liar di hutan-hutan perbatasan kedua negara. Makanan sagu selalu digunakan oleh warga perbatasan untuk berpergian jauh, karena sagu adalah makanan yang bisa bertahan lama, tidak mudah rusak atau basi. Sarana pendidikan di wilayah perbatasan memang cukup memadai, namun untuk mencapai sekolah, siswa harus berjalan 5-10 km. Hal ini disebabkan karena ketiadaan transportasi yang mendukung. Padahal, jalan menuju arah perbatasan kedua negara ini sudah sangat baik dan bisa dilewati oleh berbagai jenis kendaraan. Terdapat pula lahan basah pertanian, namun hanya berada di tempat-tempat khusus di mana ada mata air. Di kaki Gunung Lakaan, terdapat mata air bertingkat yang sering dikunjungi masyarakat umum. Tempat ini tak jauh dari tapal batas perbatasan antara Belu Utara dan Timor Leste. Di pusat mata air ini terdapat tempat pamali dari 16 suku yang berada di Kecamatan Lasiolat, Belu. Batu pemali itu dibuat oleh nenek moyang, dia bentuk bulat. Ya. Jadi itu setiap suku itu masing-masing. Ya. Tidak boleh macam Punyadu ini masuk pada saya punya. Saya masuk pada saya punya, Punyadu masuk pada punya punya. Dari itu pemali dilarang pindah. Barang pemali yang dari rumah suku itu datang kita bentang di pemali batu itu, kita tundukkan. Masih kita laksanakan. Anak-anak dong datang mandi di sini. Ada ambil
kamera itu air terjun, tiba-tiba air itu tidak keluar di gambarnya. Terakhir manusia yang keluar, manusia itu perempuan. Di kaki Gunung Lakaan juga terdapat dusun kecil yang subur bernama Weluli. Daerah ini sedikit subur sebab mendapat curahan air langsung dari kaki Gunung Lakaan. Dusun ini memiliki udara yang dingin dan sejuk segar. Inilah Gunung Lakaan, memiliki ketinggian 1562 meter dari permukaan laut dan tertinggi di Pulau Timor. Menurut cerita penjaga Gunung Lakaan, Malimanek, bahwa putri dewata cantik bernama Laka Lorok Mesak datang dari Kayangan dan mendiami puncak Gunung Lakaan. Karena kesaktiannya yang luar biasa, sang dewi cantik ini bisa melahirkan anak dengan suami yang tidak diketahui orang lain. Dewi Lakaan melahirkan 4 orang anak, yang putra bernama Atok Lakaan dan Taek Lakaan, sedangkan yang putri bernama Elok Lua Lorok dan Balok Lua Lorok. Keempat anak Dewi Lakaan inilah yang memenuhi bumi Pulau Timor. Berhadapan dengan puncak Lakaan ada benteng 7 lapis yang disebut Benteng Makees, yang cukup terkenal dengan rajanya yang gagah perkasa pada zaman dulu. Menurut cerita dulu, Benteng Makees adalah benteng pertahanan milik Kerajaan Dirun dengan raja pertamanya bernama Dasi Manuloek. Benteng Makees adalah benteng dari suku Umametan. Dalam benteng ini terdapat makam Raja Dasi Manuloek, mezbah persembahan dan bebatuan ceper tempat duduk sang raja. Batu-batu ceper yang menjadi tempat duduk sang raja tidak boleh diduduki oleh siapa saja karena akan mendapat musibah. Tempat duduk tersebut dan mezbah yang ada di tengah-tengah benteng pertahanan terakhir ini adalah tempat paling keramat dan paling pemali bagi orang-orang Belu. Setiap musuh yang dibunuh, kepalanya akan ditaruh di mezbah batu ceper yang berada di dalam benteng tersebut. Benteng ini dibuat pada zaman dulu untuk berperang antar suku dan juga untuk melawan kaum penjajah. Di atas puncak Gunung Lakaan terdapat padang sabana yang amat luas yang disebut Fulan Fehan, atau rata dan bulat seperti bulan. Dari ketinggian padang Fulan Fehan ini, kita bisa melihat jelas perkotaan Atambua, wilayah Kabupaten Malaka, dan wilayah batas-batas pegunungan dengan negara Timor Leste. Fulan Fehan sangat digemari para wisatawan dan seluruh masyarakat Belu Malaka. Pada hari-hari Sabtu dan Minggu, banyak orang yang datang berkunjung di padang Fulan Fehan nan elok ini. Likurai adalah tari perang milik masyarakat Belu dan Malaka yang dahulu digunakan sebagai ungkapan gembira karena berhasil menang perang dan pulang membawa kepala para musuh yang dibunuh.
Kepala musuh tersebut dipersembahkan di batu bulat atau mesbah yang berada di tengah-tengah area benteng pertahanan mereka. Sambil memukul tibar, mereka menari-nari memegang pedang di tangan dengan ekspresi penuh gembira karena menang perang. Sera nama Laut Taek ne Tasurikoan. Kuirnika, kalau ikut bahasa berarti wan veto ikut. Dia bahasa halo, kalau ikut bahasa kalau bahasa. Sekarang kita halok sadang tahu, kita kau ngahan tahu lu, kita tahu lah. Atau kau palak atau liman makerek aing baldain ala saat nain dulu rat nain tahu luk tetu sudah 5 los hori mah tetu ya sadan tiborok mulin tiborok sadan usaha mulin usaha hatadu hori dikurai bahasa kita kan sera nama lautai otu uang fetu ikun kalau ikun bahasa kalau bahasa otu ita hatadu tias dia kanaran, ita halok neter noktai. Halok neter, ita tuba fain veto, ita kotu veto ne taulu. Odi mai hasan sarania sadan, no molin, hane hakur kotan, hane ita halok veto ne. Untuk memanggil dan menghadirkan sang penguasa alam raya, mereka cukup dengan membunyikan tibar dengan pukulan-pukulan tertentu. Mereka berkeyakinan bahwa dengan bunyi itu, maka sang penguasa alam raya akan hadir bersama mereka dalam ritual-ritual adat yang dilakukan khusus. Orang yang kita agung-agungkan itu Seran Ama Laut Taek. Dia berpesan hanya dalam bentuk pukulan, bunyi likurai itu. Ayah daripada Seran Ama ini Taisurik. Dari Taisurik menurunkan anak, dia mendapat anak namanya Laut Taek. Dari Laut Taek mendapat anak namanya Seran. Oleh karena itu Seran sama Laut Taek itu adalah Taisurik tadi. Jadi Taisurik inilah yang dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Dan Laut Taek dan Seran mempunyai saudari namanya Kolo Ikun. Kolo nama manusia, Ikun bungsu. Jadi Kolo Ikun artinya Kolo yang bungsu. Dan ketika mereka membunyikan itu, pukulan Kolo Ikun basa, artinya ketika mereka melihat Kolo tidak berada di tempat, mereka mencari Kolo dengan pukulan saja, dengan bunyi. Mereka bertanya-tanya di mana keberadaan Kolo. Kolo Ikun basa, Kolo basa. Kolo Ikun basa, Kolo basa. Sebagai pemerintah setempat, saya akan melestarikan kembali budaya-budaya yang nenek moyang tinggalkan untuk kita. Perkampungan rumah adat Kamanasa ini adalah peninggalan Raja Liurai Kamanasa. Pada musim-musim panen jagung, di kampung adat ini selalu dilakukan acara pesta adat dengan menampilkan ritual-ritual dan tuturan-tuturan adat. Dalam upacara adat ini, ditampilkan tarian adat yang dinamakan TB.
Menurut kepala suku Kamanasa, Ambei Pius, tarian asli TB hanya dimiliki oleh masyarakat Kamanasa sebab tarian tersebut adalah peninggalan leluhur mereka dari zaman kerajaan di Urai. Kenapa TB ini diselenggarakan oleh keadatan di wilayah Kamanasa, kerajaan di wilayah Kamanasa? Ini karena yang pertama adalah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena selama setahun ini kita telah mendapat hasil usaha yang berlimpah atau yang baik, yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat para leluhur. Pantun-pantun dan syair-syair syukuran dilantunkan penuh semangat. Sebagai kepala suku, Ambei Pius sangat mengharapkan keterlibatan pihak pemerintah yang berwenang agar bersama mereka melakukan upaya-upaya pelestarian tradisi dan budaya mereka agar tidak punah di kemudian hari. Yang dibawa pertama itu masing-masing harus membawa dia punya gelewang. Gelewang istilah di sini bilang suni. Harus bawa ternak kecil seperti ayam, kambing atau babi. Kemudian mereka 6 orang yang terpilih untuk atas nama keluarga besar juga harus ambil 6 orang lagi dari masing-masing suku untuk mendampingi mereka dan menyaksikan pada saat keluar. Lalu ada juga yang mendampingi menyaksikan itu harus dari orang tua terbesar, yaitu harus diambil dari Naitulus. Naitulus itu adalah suku Neopat, suku besar Neopat. Setelah semua dipersiapkan, hampir siang menjelang bintang kejora muncul di sebelah timur pagi-pagi sekitar 4:30 atau jam 5 tepat, mereka harus bunuh di atas Timone. Itu tandanya ayam jantan itu diserahkan kepada Tuhan supaya mendampingi mereka dalam perjalanan mengambil obat. Yang terakhir, mereka masuk kembali ke dalam rumah. Jadi pada saat keluar, nanti ini sulit naik seperti ini. Gelewang besar, artinya yang kepala untuk semua gelewang rumah adat yang dari 86 kakak, nanti disimpan. Siapa yang lebih dahulu dan pegang ini dan lari, berarti itu dia yang bawa kepala. Baru diikuti oleh teman-teman yang lain. Lalu yang berikut meob-meob yang ikut untuk membawa barang-barang yang akan dibutuhkan pada saat pengambilan. Acara peresmian rumah adat serta pemilihan kepala suku Kolokevi dilakukan 17 tahun terakhir. Wilayah rumah adat Kolokevi berada di Desa Banaing C, Kabupaten Timur Tengah Utara. Desa Banaing C ini sangat dekat dengan distrik Oekusi Timor Leste. Beberapa warga Oekusi adalah warga dari kesukuan Kolokevi. Dalam acara-acara adat, warga Oekusi dan warga Banaing turut melakukan bersama-sama di rumah adat Kolokevi. Acara ini dilakukan 2 hari 2 malam dengan melakukan ritual-ritual khusus terhadap sang kuasa dan terhadap roh-roh leluhur Kolokevi. Dalam melakukan ritual, mereka harus mengorbankan hewan yang diperlukan khusus untuk adat tersebut, seperti ayam, sapi, kambing, dan babi.
Dalam pemilihan kepala suku dilakukan dengan merebut pedang tertua milik suku Kolokevi. Perebutan pedang ini dilakukan atas petunjuk roh-roh leluhur mereka. Bagi yang berhasil mendapati pedang tertua itu, maka dengan sendirinya dia terpilih menjadi kepala suku untuk waktu yang tidak dibataskan. Seseorang yang telah mendapati pedang tertua suku, dia harus masuk hutan untuk bermalam dan mencari obat-obatan untuk rumah adat. Kepergiannya didampingi 6 orang wakil suku yang ada. Saat semalaman berada di hutan, maka semua warga suku melakukan acara tari-tarian dan pantun-pantun adat yang dinamakan bonet. Bukan bonet yang Adion Lekon itu, yang kemudian langkah-langkahnya menuju kepada himpunan hadirin, himpunan masyarakat. Kemudian kita maju kepada Siri Pinang. Kemudian kita maju lagi kepada yang main bonet sudah. Kemudian kita maju lagi pujian yang ditujukan kepada rumah adat Kolokevi. Itu semua berpuncak pada Kolokevi. Acara tari-tarian dan bonet ini dilakukan dari malam sampai pagi hari untuk menanti kedatangan sang kepala suku beserta ke-6 wakilnya yang akan datang dari hutan membawa obat-obatan bagi suku mereka. Dan pada esok harinya, para warga menanti kedatangan kepala suku bersama 6 wakilnya kembali dari hutan membawa obat-obatan penting untuk rumah adat. Dalam penyambutan ini dilakukan ritual khusus dengan pantun adat Natoni. Kalau urusan adat, baik anak atau apa semua itu tak. Larangan-larangan adat juga, anak-anak sampai turun-turun yang cucu juga semua taat kepada adat. Di sisi yang kita melihat bahwa kalau manusia hidup tanpa adat, pasti hidupnya seperti itu. Pemerintah, agama, adat itu berjalan, harus saling mendukung. Jadi di sisi agama, adat itu juga harus duduk, sisi pemerintah juga adat dan agama harus duduk bersama. Ritual-ritual adat ini sangat mengikat keluarga, sangat mengikat keluarga, baik secara bahasa, perbuatan, sifat saling menghargai. Suni atuin afi ayin aman bela na suni ina kekuatan lebih hit atuin malo hay manin dek senemen malo ta mau atone kalau musbem bibalen nem mate suni Tiang adat Mone bentuknya bercabang 3 yang artinya agama, adat, dan pemerintah. Ketiganya adalah satu dalam mengurusi hidup manusia.
si dalam ini oke. Bolo metan ulintatan, naopat ulintatan, kita buat mataim deplek, masimok deplek, espacios naciones, yang nako kolkifi, karena tuh anak deplek, karena tuh matanyo, naik si dulu banain, wah lebih banain. Onas masana unat. Oi, enano kamat api melo kau mesiang kau nak bani sufi nak kau sedak nak kau jadi sufi nak kau sedak unia umulelo bi sufi nak kau sedak nak umatai lo mereka. Hela lo nak mui temu sana tai nak tai umata naik ke. Hamas wele sama hura tahu sama wele kuare kau ni sana mani ena ina ana hera dia una telek le koma. Hera tak sim belek le koma. Musai belek le. Masa lo lagi. Hempalatan masakan na wana awi hempalatan masakan ni de to pambaki ne tunjuk na li Seseorang yang terpilih menjadi kepala suku akan bersama-sama dengan 6 orang wakilnya mengganti obat-obatan milik rumah adat yang pengambilannya dilakukan di hutan luas berdasarkan pimpinan para roh leluhur. Obat-obatan tersebut dipakai untuk kesehatan warga suku atas berbagai penyakit yang diderita. Seseorang yang terpilih menjadi ketua suku didampingi oleh 6 orang anak suku lainnya untuk mengurusi kepentingan adat Kolokefi. Setelah terpilih dan sebelum melayani kepentingan adat Kolokefi, maka sang kepala suku yang terpilih itu beserta 6 orang wakilnya terdahulu diberkati oleh imam dari pihak agama yang dianut oleh mereka. Setelah dilakukan upacara agama dan mendapat berkat, maka sang kepala suku
boleh mulai melakukan pelayanannya sebagai kepala suku Kolokevi. Tay simlek-lek koma. Kama tanah biang kan mi usaha tadi kuna le nabi na kumara topat tuan na bisa bakanta tua ma. Kanaek. Nanaw patang pui fina tetitan minima. Iya bili. Pasan di okasan na lima sa on dita na ahito na ayin lase sinawame na naita ko tobok man tuan ko kono lase di ko lase kay ko sa tekton sa kama. Ateblasi. Tu kahanay. Na. Kami orang-orang perbatasan, kami adalah benteng pertahanan kelestarian budaya Indonesia. Jika mungkin, kami selalu diberikan penguatan dan bimbingan dari pemerintah, sehingga budaya-budaya kami di batas negara ini akan tetap terjaga keasliannya dan lestari sepanjang masa. Itulah pengakuan dari tokoh-tokoh adat yang dijumpai di perbatasan.